Pohon nira atau yang biasa dikenal lontar atau tuak memang menawarkan banyak kegunaan. Bagi masyarakat Rote, Nusa Tenggara Timur, serat dari pohon nira bisa dibuat anyaman. Daunnya bisa dibuat sasando, air niranya bisa dibuat gula lempeng, gula air, kecap, dan juga cuka. Simon Dunn di usianya yang ke-36 memilih membuat cuka, salah satu warisan leluhurnya itu untuk dipasarkan. Memilih memasarkan yang tradisional di tengah gempuran produk luar yang sudah tertanam di masyarakat NTT memang jadi tantangan beratnya. Meski demikian, Simon tetap merawat asanya untuk memperkenalkan budayanya itu. Kita mulai mengambil nira untuk dibuat cuka dari 2 tahun lalu. Kita mulai beli dari bukan yang sadap nira, kita beli per setiap kali habis sadap kita beli, kita pulang, kita bawa ke rumah untuk difermentasi. Sebenarnya untuk tujuan utama cuma sederhana, cuma hanya memperkenalkan cuka tradisional orang Rote atau mengangkat budaya orang Rote gitu. Mungkin salah satunya mungkin cuma cuka, mungkin banyak, terlalu banyak, tapi mungkin belum pernah ada yang angkat tentang cuka tradisional. Orang mungkin lebih tahu sopi Rote, orang lebih tahu gula air. Nah itu makanya itu kita pikir apa salahnya kita kasih kenal kita budaya satu ini. Sebenarnya kalau untuk cuka seperti ini lazim untuk kita orang Rote itu sudah biasa kita pakai cuka nira tua gitu. Jadi cuma hanya mau memperkenalkan saja. Sebelumnya waktu itu beta THR bekerja lepas di 08 waktu itu, dan beta ada modal sedikit, beta berani beli nira lontar untuk buat cuka. Sebetulnya dari dulu kita kan dari keluarga orang Rote, dan bapak saya juga waktu dulu pernah sadap ini juga, dan ada cuka di rumah juga dulu. Yang awal sekali kan sonde harus modal besar. Itu kan dia waktu itu kita beli per jerigen. Yang kecil dihargai 20.000. Tuak nira tuak manis. Satu jerigen 5 liter 20.000. Jadi kita beli sedikit, ada uang beli sedikit, ditampung sampai sekarang mungkin sudah hampir modal untuk ini hampir 2 juta, tapi belum ya, tapi untuk tahun ini kita belum ambil kan, dia tiap tahun dia tidak langsung ambil langsung jadi cuka kan, dia butuh proses hampir 1 tahun baru dia bisa jernih. Kalau untuk bisa dipakai bisa 2-3 bulan bisa dipakai jadi cuka, tapi belum dapat jernih begini. Kalau untuk sampai yang jernih ini saya 2 tahun. Ini saya 2 tahun. Kalau jernih sampai jernih begini. Karena dia soalnya pakai bahan tambahan yang mempercepat fermentasi. Dia fermentasi kan alami. Jadi butuh proses yang lama. Dan itu juga dari cuka yang 1 jerigen 5 liter, tidak mungkin kita dapat cuka bersih 5 liter. Karena dari fermentasi ada endapan-endapan yang harus dibuang. Dan itu dia paling kalau dari 5 liter bisa dapat sekitar 3 lebih, 3,5 atau bisa 4 mungkin, karena masih endapan, dia belum yang lain menguap keluar dan lain-lain. Jadi ada proses makan waktu yang lama. Sebenarnya tergantung dari konsumen. Kalau ada yang kan biasanya artinya lazim orang Rote atau kita punya orang di sini biasanya pakai 2-3 bulan, yang penting sudah asam sudah bisa pakai. Nah itu yang beta sonde sampai situ. Tapi kalau ada yang mau itu pun bisa sebenarnya, dia 2-3 bulan dia sudah asam sudah bisa dipakai, tapi warnanya masih kelihatan putih, warnanya masih warna nira, belum jadi seperti begini. Kegunaannya untuk apa, penyedap makanan, masakan, bisa untuk misalkan lawar ikan atau lawar macam lawar sayur, bisa untuk kebutuhan dapur lah. Ya.
beta kalau untuk penjualan beta jual titip yang lain di sini, terus yang lain di rumah. Untuk kalau ada yang hubungi beta bisa antar. Terus beta ada di Maxi Merchant Food and Good, Maxi Merchant. Situ orang bisa pesan dari situ. Dengan kemasan yang botol kaca begini, otomatis harga lebih mahal. Jadi konsumen juga mungkin mau beli tapi mungkin agak mahal kalau beli kemasan. Jadi beta biasa di rumah beta jual kalau punya botol sendiri beta jual per liter 10.000. Dan itu berjalan di rumah. Tetangga ada yang beli, beta jual dengan per liter. Penjualan kayaknya sonde-sonde banyak-banyak juga. Paling kalau ada kebutuhan sonde menentu, ada kebutuhan, ada pesanan, orang minta, kita angkat. Kalau rata-rata dia punya penjualan kalau 1 bulan mungkin 2-3, mungkin ya katakanlah 1 liter atau 2 liter. Ini 250 ml, yang ini dengan harga 10.000. Sebenarnya kalau isinya sebenarnya murah, sebenarnya ini ekonomi sekali. Ini sebenarnya harga 250 liter belum 1 liter loh. 1 liter 10.000. Tapi karena di botol ini harus ada botol, terus label. Jadi kita kasih patokan harga yang tertinggi 10.000. Pemilih nama dosa sebenarnya itu bahasa orang Rote. Itu bahasa orang Rote, dosa itu cuka. Jadi soalnya ada filosofinya mungkin dari leluhur mungkin sebegitu namakan itu dosa, tapi beta cuma pinjam kata orang Rote, dosa. Kita kesulitan di kemasan dengan beta sementara butuh drum plastik itu sudah tahan tapi belum kesampaian beli. Kita perlu itu untuk beta tampung, kan sementara beta tampungnya di jerigen besar dan beta butuh yang lebih besar supaya beta juga bisa ambil bahan juga banyak. Tapi dia punya bahan baku sekarang mulai susah karena kebanyakan yang sekarang dorong iris, dorong buat langsung larut. Dorong buat ada langsung laru, langsung bikin sopi moke. Jadi kita cari tuk manis agak susah. Oh ya, kalau untuk tantangan untuk dari orang ini banyak sih yang tidak biasa sama cuka tradisional, karena sudah biasa dengan cuka ini dengan alasan ada aroma nira lontar kental, ada yang alasannya macam-macam. Tapi kita kira kalau dia kan makin lama dia punya aroma tuak manta, orang bilang biasa begitu. Nira tuh mulai hilang. Nah, kecuali masih warna putih itu dia masih kental, itu orang mungkin apa, tapi kalau ini sudah agak berkurang dia punya aroma, itu agak berkurang, tapi memang agak beda dengan cuka yang pakai bahan tambahan. Tantangan kalau untuk kita kejar keuntungan beta sudah terlalu belum mungkin nanti, tapi untuk sekarang belum ke situ. Beta cuma hanya bagaimana supaya orang tahu bahwa kotong orang Rote ini bukan cuma sopi, bukan cuma apa, tapi kotong punya cuka tradisional. Kalau misalkan ke depan orang sudah perlu beli cuka apa, tapi kotong pun cuka lokal juga bisa dipakai begitu. Ya, kita harapan ke depan beta akan terus promosikan produk ini di masyarakat supaya orang tahu bahwa kita punya produk sendiri, punya olahan yang khas. Kalau memang pemerintah bisa bantu memperkenalkan produk-produk lokal, jangan cuma yang itu, cuka juga kita punya produk lokal. Itu juga kearifan lokal NTT. Kalau bisa jangan cuma yang lain-lain dipromosikan, cuka juga kita bisa promosikan.